Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Matematika Kreatif Titik Suprati Gunung Kidul. Kali ini kita akan membahas operasi pada bentuk aljabar untuk kelas 7. Bagi kalian yang baru pertama kali ini gabung dengan channel saya, silahkan subscribe ya dan tekan tanda loncengnya agar kalian mendapatkan informasi setiap kali saya mengupload cara-cara praktis pembelajaran yang baru. Langsung saja ya, yuk belajar yuk. Memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar bisa dilakukan jika sejenis. Jadi suku-sukunya sejenis, maka itu bisa dilakukan. Cara penyelesaiannya: 1. Kelompokkan suku-suku sejenis. 2. Jumlahkan atau kurangkan koefisien pada suku-suku sejenis. Contohnya, agar kalian mengerti yang dimaksudkan. Tentukan hasil penjumlahan dari 4X ditambah 5Y dan 10Y dikurangi 6X. Nah, gimana ya caranya ya? Nah, ini kita perhatikan langkah penyelesaiannya. Pertama itu kelompokkan suku-suku sejenis dulu. Yang sejenis yang mana ya? 4X ditambah 5Y ditambah 10Y dikurangi 6X. Jadikan satu dulu yang sejenis. Ini 4X, ini ada 6X, ya toh? Itu sejenis. Jadi kita kelompokkan 4X ditambah negatif 6X. Kita dekatkan biar kita mudah untuk memikirkannya. Kemudian 5Y ditambah 10Y. Kita dekatkan juga. Sekarang dilihat ini koefisiennya, ini 4, ini min 6. Kalau dijumlahkan ketemu berapa ya? Ya betul, negatif 2. Jadi itu hasilnya adalah negatif 2X. Kemudian 5 ditambah 10 menjadi 15. Variabelnya mengikuti saja 15Y. Nah, ini min 2X ditambah 15Y jadinya berapa? Negatif 2 ditambah 15, 13. Jadi 13XY Bu. Nah, ini yang salah. Jadi ini sudah tidak bisa dijumlahkan lagi. Kenapa ya? Karena yang depan ini punyanya X atau variabelnya X, tetapi yang di belakang adalah Y. Jadi ini tidak sejenis. Min 2X dan 15Y ini tidak sejenis. Jadi sudah tidak bisa dijumlahkan lagi. Hasil dari 4X ditambah 5Y dijumlahkan dengan 10Y dikurangi 6X. Ya, stop, berhenti sampai di sini, yaitu min 2X ditambah 15Y. Paham kan? Yuk lanjut. Yang kedua, tentukan hasil dari 10M ditambah 5N dikurangi 6N min 7N. Yuk baca ulang lagi. Tentukan hasil 10M ditambah 5N dikurangi 6M dikurangi 7N. Jadi literasi ya, dibaca baik-baik sampai memahami benar apa yang dikehendaki soal. Nah, ini yang dikurangi depan dikurangi belakang, sehingga ini sama dengan 10M ditambah 5N dikurangi
karena ini lebih dari satu suku, jadi pakai kurung. Dikurangi 6M dikurangi 7N. Maksudnya bagaimana ini nanti? Semua yang ada di luar kurung harus dikalikan dengan yang di dalam kurung. Sama dengan 10M ditambah 5N dikurangi 6M, min dikalikan min menjadi plus, jadi plus 7N. Kemudian kelompokkan ya, 10M dikurangi 6M ketemunya 4M, 5N ditambah 7N ketemunya 12N. Paham anak-anak? Ya. Lanjut ya. Kurangkanlah 4X ditambah 5Y dari 10Y dikurangi 6X. Kurangkanlah 4X ditambah 5Y dari, nah ini dia, darinya ini nanti di depan, jadi baca soalnya baik-baik, sehingga itu menjadi 10Y dikurangi 6X, karena darinya itu dari 10Y dikurangi 6X, maka 10Y dikurangi 6X itu menjadi di depan, dikurangi 4X ditambah 5Y. Sesungguhnya di luar kurung ini ada angka negatif 1, tetapi tidak ditulis angka satunya, sehingga kita harus kalikan dengan yang di dalam kurung. Sama dengan 10Y dikurangi 6X min 1 kalikan 4X menjadi min 4X. Min 1 dikalikan plus 5Y menjadi min 5Y. Kita hitung untuk yang suku sejenis, 10Y dikurangi 5Y, kemudian yang X dengan X, min 6X min 4X. 10Y dikurangi 5Y sama dengan 5Y, min 6X min 4X sama dengan min 10X. Jangan sampai salah. Kalau siswa biasanya membuat kesalahan di sini, min 6X dikurangi 4X menjadi min 2X. Nah, itu salah. Jadi min 6X min 4X jadi min 10X. Jadi kurangkanlah 4X ditambah 5Y dari 10Y dikurangi 6X, hasilnya adalah 5Y dikurangi 10X. Paham anak-anak? Lanjut ya. Kurangkanlah 4X ditambah 5Y dengan 10Y dikurangi 6X. Kalau soal yang sebelumnya dari, kalau ini dengan. Nah, ini menjadi bagaimana? Coba perhatikan baik-baik ya. Kurangkanlah 4X ditambah 5Y dengan 10Y dikurangi 6X, berarti 4X ditambah 5Y ditaruh di depan. Kemudian kita kurangi 10Y dikurangi 6X ditaruh di belakang untuk mengurangi. Sama dengan 4X ditambah 5Y, ini min 1 dikalikan dengan semua yang di dalam kurung. Min 10Y, min dikalikan min menjadi plus 6X. Nah, yang sejenis jadikan 1. 4X ditambah 6X sama dengan 10X. 5Y dikurangi 10Y sama dengan min 5Y. Ya, memahami perkalian bentuk aljabar. Yang pertama adalah perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Misal kita punya konstanta C1 dan C2, maka C1
kita kalikan dengan C2Y, maka itu hasilnya adalah ini konstanta C1, ini konstanta C2. Tinggal kalikan saja konstantanya. Kemudian untuk variabelnya mengikuti. Contohnya ya, biar lebih paham ya. 4 dikalikan 10Y. Nah, yang pertama konstantanya adalah 4, yang kedua konstantanya adalah 10. Kita kalikan saja konstantanya, 4 kali 10, 40. Untuk variabel Y-nya tinggal mengikuti. Gampang kan? Jadi untuk dua konstanta tinggal dikalikan saja. Yang kedua, perkalian antara dua bentuk aljabar. Contohnya seperti ini. 2x dikalikan x ditambah 5. Ini di luar kurung itu ada 2x. Di dalam kurung ada x ditambah 5. Prinsipnya adalah semua yang ada di luar kurung harus dikalikan dengan yang di dalam kurung. 2x dikalikan x hasilnya adalah 2x kuadrat. Kemudian 2x dikalikan plus 5 hasilnya adalah 10x. Jadi 2 dengan 5 nya kita kalikan, hasilnya 10. Variabel x nya mengikuti. Ada lagi contoh perkalian yang lebih rumit, yaitu misalnya 2x dikurangi 3 dikalikan x ditambah 5. Ini sama dengan 2x kita kalikan x ditambah 5, kemudian min 3 dikalikan x ditambah 5. Jadi yang depan ini yakni 2x dikurangi 3 kita pisahkan dikalikan dengan semua yang di belakang. Ini kita tinggal menghitung. 2x dikalikan x hasilnya adalah 2x kuadrat. Kemudian 2x dikalikan positif 5 sama dengan 10x. Min 3 dikalikan x, min 3x. Min 3 dikalikan positif 5 menjadi negatif 15. Kita hitung ya. 2x kuadrat 10x dikurangi 3x menjadi plus 7x dikurangi 15. Hasilnya seperti itu. Lanjut ya. Memahami pembagian bentuk aljabar. Untuk pembagian bentuk aljabar kita bisa nyatakan dalam bentuk yang sederhana dengan memperhatikan faktor atau variabel yang sama. Maksudnya gimana sih? Kita lihat contoh soalnya saja ya, biar paham. Tentukan hasil pembagian 4x kuadrat dibagi 2x. Nah, nih. Bagaimana nih? Kita lihat saja ya. Petunjuknya adalah dengan memperhatikan faktor atau variabel yang sama. Sekarang 4 dibagi 2 dulu. Bisa enggak? Bisa, dibagi habis ya. Dapatnya berapa? Dapatnya 2. Kemudian x kuadrat dibagi x. X kuadrat dibagi x yang sama apa? Yang sama adalah x-nya. Sehingga x kuadrat dibagi x adalah x. Gampang kan? Selesai sudah masalahnya. Kemudian untuk pembagian yang lebih rumit kita selesaikan dengan cara pembagian bersusun. Nih contohnya. Tentukan hasil pembagian dari 2x kuadrat ditambah 9x ditambah 4 dengan 2x ditambah 1. Kita tulis dulu pembagian bersusunnya. 2x kuadrat ditambah 9x ditambah 4 kita bagi dengan 2x ditambah 1. Perhatikan saja suku yang terdepan yaitu 2x kuadrat.
2x kuadrat ini dibagi dengan 2x, didapat hasil adalah x. 2 dibagi 2 kan habis ya toh, x kuadrat dibagi x adalah x. Kemudian x dikalikan 2x ditambah 1, x dikalikan 2x dapatnya adalah 2x kuadrat, x dikalikan plus 1 adalah plus x. Ini kita kurangi ya nak ya, 2x kuadrat dikurangi 2x kuadrat habis, 9x dikurangi x adalah 8x, 4-nya turun. Sekarang 8x ditambah 4 dibagi 2x ditambah 1, 8 dibagi 2 dapatnya adalah plus 4, x dibagi x habis. Kita kalikan ya, 4 dikalikan 2x ditambah 1 dapatnya adalah 8x ditambah 4. Jadi 4 dikalikan 2x itu 8x, 4 dikalikan plus 1 adalah plus 4. Kita kurangi, 8x dikurangi 8x habis ya, 4 dikurangi 4 habis juga. Jadi hasilnya adalah 0. Jadi hasil pembagian 2x kuadrat plus 9x plus 4 dengan 2x ditambah 1 hasilnya adalah x ditambah 4. Gampang kan? Iya gampang kalau memperhatikan. Kalian kan anak-anak yang hebat, pasti bisa kalau menyimak video saya. Oke, lanjut ya. Untuk pembagian bentuk aljabar hasilnya tidak selalu habis loh ya. Diingat-ingat, bisa saja bersisa, sama seperti pembagian pada bilangan bulat. Contohnya Bu, contohnya. Oke, kita lihat saja contohnya ya. Hitunglah 4x kuadrat plus 9x plus 12 dibagi x min 1. Kita buat bersusun dulu pembagiannya. 4x kuadrat plus 9x plus 12 dibagi x min 1. 4 dibagi 1 dapatnya 4 ya. Kemudian x kuadrat dibagi x hasilnya x, sehingga ini hasilnya 4x. Kita kalikan dengan semua yang di sini. 4x dikalikan x adalah 4x kuadrat, 4x dikalikan negatif 1 adalah min 4x. Kita kurangi, 4x kuadrat dikurangi 4x kuadrat 0 ya. 9x dikurangi min 4x. Nah ini yang bahaya, kalian harus hati-hati. Min dikalikan min itu hasilnya positif ya, sehingga ini 9x plus 4x dapatnya adalah 13x. 12 nya kita turunkan. 13x dibagi x sekarang dapatnya adalah 13. 13 kita kalikan dengan x min 1. 13 kalikan x adalah 13x. 13 dikalikan min 1 adalah min 13. Kita kurangi lagi. 13x dikurangi 13x hasilnya 0 ya. 12 dikurangi negatif 13, hati-hati nih, biasanya pada salah. Min dikalikan min adalah plus, jadi 12 ditambah 13 hasilnya adalah 15. Jadi hasil pembagian 4x kuadrat plus 9x plus 12 dengan x min 1 adalah 4x ditambah 13, tapi masih ada sisanya, yaitu 15. Paham anak-anak? Sip, bagus. Thanks a lot ya, learning with me. Kita akan belajar lagi pada video yang akan datang yang lebih seru lagi. Jangan
Bosan ya belajar bersama saya karena nggak ada kalian, nggak seru, nggak ramai. Bye bye, ketemu pada video yang akan datang lagi.